semuanya, balik lagi sama aku Yulia Listiani, peserta Latsar CPNS Kemenkes tahun 2026, golongan 2, angkatan 6 dari Bapelkes Batang. Kali ini, aku mau menanggapi materi pembelajaran yang baru, yaitu tentang 7 nilai dasar ASN berakhlak. Mungkin akan bermunculan banyak pertanyaan. Kenapa sih kita harus mempelajari hal ini? Berdasarkan materi yang baru saja aku pelajari di minggu kedua ini, bahwa konsep berakhlak itu bukan hanya sekedar aturan, melainkan lebih seperti jalan hidup bagi kita sebagai ASN yang harus menjadi contoh bagi masyarakat. Oke, langsung saja kita ulas sedikit tentang 7 poin nilai berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan, yaitu komitmen kita dalam memberikan pelayanan prima. Untuk indikator panduan perilakunya ada 3. Yang pertama adalah mau memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah solutif, cekatan, dan dapat diandalkan. Dan yang ketiga, mau melakukan perbaikan tiada henti. Oke, lanjut pada nilai yang kedua, akuntabel, yaitu mampu bertanggung jawab atas kepercayaan dengan penuh integritas. Untuk indikator panduan perilakunya ada 3. Yang pertama, jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan juga berintegritas. Yang kedua, mampu menggunakan barang milik negara secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Lanjut pada poin ketiga, kompeten, yaitu kemampuan kita belajar untuk mengembangkan kapabilitas atau kompetensi diri. Untuk indikator panduan perilakunya ada 3. Yang pertama, meningkatkan kompetensi untuk mampu menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, mau membantu orang lain untuk belajar. Dan yang ketiga, mampu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Oke, lanjut pada poin keempat, yaitu sikap saling peduli dan mau menghargai setiap perbedaan. Untuk indikator panduan perilakunya ada 3. Yang pertama, mampu menghargai orang lain apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Dan yang ketiga adalah mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya, poin kelima, loyal, yaitu berdedikasi pada kepentingan bangsa dan negara. Untuk indikator panduan perilakunya ada 3. Yang pertama, berpegang teguh pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, mampu menjaga nama baik ASN, pimpinan instansi, dan juga negara. Dan yang ketiga, mampu menjaga rahasia jabatan negara. Selanjutnya, poin ke-6, adaptif, yaitu mampu berinovasi dalam menghadapi perubahan. Untuk indikator panduan perilakunya ada 3. Yang pertama adalah cepat menyesuaikan diri. Yang kedua, berinovasi untuk mengembangkan kreativitas. Dan yang ketiga, kemampuan bertindak proaktif. Selanjutnya, poin ke-7, kolaboratif, yaitu kemampuan membangun kerjasama yang sinergis. Untuk indikator panduan perilakunya ada 3. Yang pertama adalah mau memberikan kesempatan orang lain untuk berkontribusi. Yang kedua, mampu bersikap terbuka dalam bekerja sama. Dan yang ketiga, melakukan gerakan pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama. Itu dia 7 nilai berakhlak yang aku pelajari di Agenda 2 kemarin. Oke, sekarang aku mau sedikit sharing tentang bagaimana pengalaman aku selama belajar Agenda 2 kemarin. Setelah mempelajari hal itu, rasanya ada kesadaran yang muncul dari diri aku sendiri. Seperti lebih paham bahwa peran kita sebagai ASN tidak hanya menyelesaikan tugas secara teknis saja, tetapi juga harus ada moral dan nilai yang selalu menyertai setiap langkah kerja kita. Kalau dari segi pemikiran, aku sadar bahwa konsep berakhlak itu sangat komprehensif, dimulai dari tanggung jawab pribadi sampai dengan kontribusi kita terhadap bangsa dan negara. Aku juga mulai berpikir lebih banyak tentang dampak dari setiap keputusan ataupun tindakan yang aku lakukan kepada masyarakat. Namun, ada beberapa kendala yang mungkin saja dihadapi pada saat menerapkan. Misalnya seperti kendala dari faktor internal. Terkadang ada godaan untuk mengambil jalan pintas dengan mengutamakan kepentingan pribadi maupun kelompok, terutama pada saat kita dihadapkan dengan situasi yang sangat sulit. Selanjutnya, kendala dari faktor eksternal. Terkadang ada tekanan dari pihak tertentu yang menggiring kami untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip berakhlak. Selanjutnya ada kendala dari dinamika pekerjaan. Terkadang kita dihadapkan dengan situasi yang mana kita harus memilih antara kecepatan pelayanan atau melakukan proses sesuai dengan prosedur. Ya, meskipun begitu, kendala-kendala ini bukan berarti tidak bisa diatasi. Karena yang terpenting adalah kita punya komitmen yang kuat untuk terus belajar memperbaiki diri setiap hari. Oke, mungkin cukup itu yang bisa aku share dari pembelajaran Agenda 2 minggu ini. Semoga bermanfaat ya. Bye-bye.